Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, malam hari ini Saudara kita akan melanjutkan tema kita. Ini bagian yang kedua ya, tentang pelepasan. Nah, sebelum kita melakukan praktek atau doa pelepasan nanti buat Bapak Ibu Saudara, perlu dipahami dulu ya. Yang pertama kita kemarin sudah membahas ya, bahwa manusia itu pada dasarnya terbagi menjadi 4 bagian ya, roh, jiwa, nyawa, dan tubuh. Selama ini yang kita kenal adalah roh, jiwa, dan tubuh ya. Tentang nyawa ini nggak pernah dioprek saudara, nggak pernah disinggung-singgung. Karena apa? Pengertian tentang nyawa ini selalu disamakan dengan jiwa ya, padahal beda saudara. Memang ada kaitannya ya. Terbentuknya jiwa ini karena adanya nyawa, ya. Nah, di mana nyawa itu adanya di dalam darah ketika manusia hidup, nyawa atau life ini membentuk jiwa ini. Ada orang yang jiwanya baik, ada yang jiwanya benar, ada jiwanya rusak, ada yang jiwanya itu lemah. Kenapa? Itu tergantung progres daripada nyawa atau hidup seseorang itu. Jadi boleh disimpulkan bahwa jiwa itu sebenarnya sebuah wadah atau kantong yang isinya adalah roh-roh yang telah dibentuk oleh nyawa selama tubuh ini hidup ya. Nah, jadi boleh digambarkan seperti ini. Kemarin sudah saya beritahu ya, bahwa roh itu pemilik jiwa, roh itu juga pemilik nyawa, roh itu adalah pemilik tubuh ya. Nah, saudara, roh sendiri ini adalah sumbernya dari Allah. Tapi yang berubah ini jiwa, nyawa, tubuh inilah progres ketika manusia itu menjalani kehidupan ketika di muka bumi tersebut ya. Nah, saudara, terus ya, bahwa manusia pernah dimasuki oleh setan ya, memasuki seseorang ya. Kapan itu setan bisa memasuki seseorang? Kemarin sudah kita bahas, ada 2 akses, ada 2 pintu yang harus kita jaga baik-baik ya. Yang pertama apa? Pikiran ya. Nah, pikiran. Hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Ingat, Tuhan Yesus pernah menyebut Petrus itu sebagai iblis ya. Tapi sebenarnya bukan maksudnya bahwa Tuhan Yesus itu mengolok-olok Petrus, kamu iblis gitu, bukan. Tapi kala itu Petrus itu sedang berpikir. Berpikir apa? Pikiran Petrus itu bertentangan dengan pikirannya Allah ya. Ketika Tuhan Yesus mau mati di kayu salib dicegah. Padahal misi daripada Tuhan Yesus ya, dia lahir, dia mati, dia bangkit, itu enggak ya? Nah, jadi karena Petrus merasa nyaman bersama dengan Yesus, ketika Tuhan Yesus pamit mau mati itu dicegah, enggak boleh. Aku mau bela dengan jiwa patriotismenya. Lalu Yesus menengking Petrus, "Nyah engkau iblis dari hadapanku." Ya. Nah, yang dimaksud apa? Cara berpikir Petrus itu loh. Ya, bukan sumbernya dari Allah, tapi dari iblis untuk menghambat, untuk menentang supaya Yesus nggak mati. Kalau Yesus sampai nggak mati, apa akibatnya? Kita yang akan mati, betul? Kita bersyukur karena Yesus mau mati buat kita. Ya, nah karena Yesus mati maka kita beroleh hidup. Coba saudara, ya kala itu Yesus nurut sama Petrus, ya apa yang terjadi? Semua akan binasa. Amin. Yang kedua saudara, akses atau pintu daripada iblis atau setan itu bisa masuk, atau roh-roh jahat itu bisa masuk ke dalam diri seseorang adalah mulut, ya, adalah mulut. Nah, kemarin ayat terakhir sudah kita bahas ya, bahwa siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menentu. Ya, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari Anda itu baik, ya, perasaannya, jiwa Anda itu reaksinya itu baik semuanya, itu tergantung
dari mulutmu. Ya, dari mulutmu. Harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Hati-hati dengan omongan, saudara. Ya, karena omongan itu adalah materi yang bisa diklaim oleh si iblis. Jadi ketika iblis mengganggu intervensi ke dalam diri manusia, ketika ditegur oleh Allah, dia punya alasan yang kuat. Ya, kenapa kamu mengganggu orang itu? Habis dia ngomong yang salah. Ya, habis dia ngomong yang enggak benar. Dia enggak menjaga lidahnya. Dia menipu, dia berdusta. Dia ngomong yang jahat. Sehingga roh jahat boleh intervensi. Ya. Jadi omongan itu merupakan barang bukti yang bisa dipakai oleh si iblis buat alasan ketika iblis ditegur Allah. Kenapa kamu ganggu manusia ini? Karena manusia itu salah ngomong. Hati-hati ya dengan ucapan kita. Ya. Jadi kalau Anda mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari Anda baik, jaga lidahmu. Ya. Anda bisa baca juga selain 1 Petrus 3:10, ya. Itu ada juga ya dalam Yakobus pasal 3 ayat 2, ya, manusia itu salah dalam banyak hal, ya. Tapi barang siapa ya yang tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah manusia yang sempurna, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya. Tergantung saudara, apa yang Anda ucapkan itulah nanti yang akan terjadi di dalam kehidupan Anda. Ya, ucapanmu jangan terpengaruh dengan keadaan sekitar Anda. Ucapanmu jangan terpengaruh dengan perasaan Anda. Ucapanmu jangan terpengaruh apa kata orang lain. Tapi ucapanmu harus sesuai dengan apa kata Tuhan. Betul? Ya, walaupun Anda sedang sakit. Ya, perasaan Anda sakit. Tubuh Anda sakit. Ketika Anda tanya Tuhan, Tuhan, gitu loh, bagaimana dengan saya? Tuhan bilang, aku sudah menyembuhkan kamu. Aku sudah menyembuhkan kamu. Kamu sehat. Anda boleh ngomong, siapa bilang saya sakit? Saya sehat. Walaupun hari ini mungkin kantongmu lagi kempes. Jangan lihat dompetmu yang kosong. Ya. Nah, jangan lihat saldomu yang tinggal 2.000. Tapi saudara, Anda lihat Tuhan. Dia datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Sehingga ada berkata di dalam Yesus, ya, kami ada di dalam kelimpahan Allah. Saudara, dengan Anda berpikir seperti itu, dengan ngomong seperti itu duit dengan mudah akan datang kepada Anda. Nggak percaya? Coba aja sendiri. Oke, saudara, malam hari ini kita lanjut ya. Bagian selanjutnya ya tentang posisi anak Allah. Apa hubungannya pelepasan dengan posisi anak Allah, saudara? Ya, ini penting. Posisimu itu menentukan Anda menang atau kalah. Ya, posisimu itu menentukan Anda menang atau kalah. Makanya, saudara, sejak Anda menerima Tuhan Yesus, ya, sejak kita dilahirkan baru, Roh Kudus dikaruniakan kepada kita hingga kita menjadi anak Allah yang diberi kedudukan di sebelah kanan Allah Bapa. Itu adalah tempat dengan otoritas yang tertinggi, saudara. Ya, ayatnya di mana? Ayatnya ada di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-6. Ya, jadi ketika Anda menyatakan statement ini bahwa Anda telah dilahirkan baru oleh Roh Kudus dan Anda telah didudukkan, Anda harus tahu juga ya, ayatnya ada di mana? Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ya, di dalam Kristus Yesus, ya, Bapa telah membangkitkan kita juga sama dengan telah membangkitkan Yesus dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, bersama dengan Yesus di surga. Nah, saudara, sekarang kita lihat di sini, ya, bahwa tempat ini, posisi ini diberikan kepada kita. Tempat bersama dengan Dia di surga. Tujuannya apa? Saudara, untuk menghadapi peperangan rohani di muka bumi ini, melawan penguasa-penguasa di udara, ya, iblis itu ketika ada di muka bumi dia membangun kerajaan, ya.
Nah, kerajaannya disebut adalah kerajaan penguasa di udara. Ya, jadi di atas bumi itu, saudara, ada kerajaan. Namanya kerajaannya iblis. Nah, dipimpin oleh Lucifer. Ya, nah kalau Anda lihat manifestnya ada di bumi ini, itu hanya kerucuk-kerucuknya saja yang diperintahkan untuk mengotori, untuk bereaksi jahat di muka bumi ini. Tapi semuanya dihandle atau dikendalikan oleh penguasa yang ada di atas udara itu. Nah, peperangan ini ya menang atau kalah ditentukan posisinya. Kalau iblis ya, dia punya kerajaan di atas, sementara kita ada di bawah, ada di bumi, ya. Nah, lahir di bumi, jatuh dalam dosa, terikat dengan bumi, lalu kita perang dengan yang ada di atas itu. Ya, kira-kira kesempatan menangnya itu sangat tipis ya. Nah, lebih banyak kalahnya. Saya ingat satu kali dulu tahun 89 ya. Tahun 89 saya ikut seminar ya yang diadakan oleh seorang hamba Tuhan ya dari Amerika. Ya, dia adalah pakar pelepasan ya. Nah, saudara, ketika ya hamba Tuhan ini namanya Win Worley, saudara ya, semua pasti kenal ya, dia jago tengking, orangnya gendut sekali gitu ya. Nah, saya waktu itu masih praktek di satu gereja di Nganjuk. Jadi ketika ada hamba Tuhan ini bikin seminar di Goskit Surabaya, kami para hamba Tuhan ikut ke sana, saudara ya. Lalu ikut acara seminar itu. Nah, saudara, malamnya itu ada acara talk show-nya ya. Jadi semua jemaat boleh ikut gitu loh. Lalu dia mulai demonstrasikan kuasa itu. Ya, ketika dia menengking ya, lalu ada yang manifest, saudara ya. Yang manifest itu seorang pelaut ya. Nah, Anda tahu pelaut itu di laut mungkin banyak stresnya, banyak gini dan itunya. Setelah dilayani rohnya itu macam-macam yang bermanifest dalam diri si pelaut itu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh dia? Ya, nah, dia angkat kursi itu ya, yang gede itu ya, dia putar kursi itu gitu ya, kursi bangku panjang itu putar sama dia gitu. Wah, sampai kita mikir, wah ini kalau kena kepala pecah nih. Win Worley itu dengan tenang gitu ya, dari mimbar itu ya, dia bilang gitu ya, sekarang turunkan itu. Enggak mau diturunkan sudah, ya, malah ngeledek Win Worley itu ya. Nah, seolah-olah dia ada di atas angin seperti itu. Berkali-kali Win Worley itu melakukan penengkingan terhadap roh yang ada di dalam diri orang itu. Nah, itu menjadi satu perhatian bagi kami itu ya. Saya melihat ini gimana ya mekanismenya, siapa yang menang ya. Nah, terus akhirnya ya, Win Worley itu tiba-tiba ngomong begini. Ya, sekarang dengar, ya, roh yang ada di dalam diri orang ini. Ya, sekarang aku ada di langit tingkat 3. Ya, sekarang dari langit tingkat 3 ini, aku perintahkan, aku tengking, nyah keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tahu-tahu dia turunkan kursinya, dia lemes. Ya, lah setelah pulang, saudara, dari acara itu, lalu kita pergi masuk pulang ke penginapan gitu ya, karena masih besok ada acara seminar lagi itu. Kami berbincang-bincang dengan beberapa teman gitu. Apa maksudnya ya? Dia bilang dia ada di langit tingkat 3. Apa dia terinspirasi dengan pernyataan Paulus ya, pernah naik di tingkat 3 terus dan sebagainya itu. Tapi itu nggak menjawab sama sekali ya. Sampai akhirnya saya bergabung dengan RTM tahun 93, 94 ya. Kami gabung di Jakarta ini. Lalu kami mulai terlibat dalam pelayanan pelepasan. Mentor kami Pak Andreas ya, mulai melakukan penengkingan, ya, melayani pelepasan itu dan sebagainya. Lalu dalam khotbahnya Pak Andreas itu juga bicara tentang posisi anak Allah dan sebagainya. Disitulah saya baru tersingkap. Ya, kenapa Tuhan kasih kita posisi di atas? Tadi dikatakan bahwa kedudukan di sebelah kanan Allah Bapa itu adalah tempat dengan otoritas yang tertinggi. Ya. Posisimu menentukan otoritasmu.
Dalam melayani pelepasan, saudara, siapa yang bisa melayani pelepasan, siapa yang bisa menengking roh-roh jahat itu? Mereka yang telah diangkat menjadi anak Allah, yang telah diberi posisi sebagai anak Allah, duduk di sebelah kanan Allah, Allah Bapa. Nah, dengan posisi ini, saudara, Iblis melihat posisi kita sudah ngeper duluan. Wow, anak Allah nih, posisinya ada di atas nih, ya tak? Dia nggak berani macam-macam dengan kita. Nah, oleh sebab itu, pertahankan posisimu itu. Kalau perlu akui setiap hari. Siapa bilang saya manusia, ya, yang tinggal di udik desa. Ya, no? Orang kadang-kadang kalau udah merasa orang kampung gitu ya, lalu merasa minder gitu ya, nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa gitu ya, penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan tuh. Nah, sekarang walaupun Anda berasal dari udik ya kayak saya, saya itu dari kampung banget gitu ya. Nah, tapi setelah saya mengerti posisi saya sebagai anak Allah, itu si udik sudah nggak ada lagi, ya. Sekarang yang ada adalah anak Allah. Bahkan saya pernah mendeklarasikan berapa kali di depan pendeta gitu ya. Waktu ditanya, ini yang paling muda ini, kalau saya pergi sama Pak Andreas, sama Bu Daud, sama Pak Daud dulu, tanya ini yang paling muda ini dari mana gitu ya. Pak Andreas bilang dari Bandung, Pak Daud dari Bandung, Bu Daud dari Bandung, saya bilang dari surga. Membuat heboh sudah itu ya. Nah, tapi saudara, dari sini ini sebenarnya untuk meyakinkan, untuk mengangkat mental saya. Ya, dari orang kampung ini sekarang saya adalah anak Allah yang diberi posisi di tempat yang maha tinggi itu. Amin. Dari situ saudara, powernya ada. Ya, powernya ada. Ya, powernya ada. Nah, saudara, sekarang dengan posisi ini kita bisa mengalahkan, bisa memenangkan dalam peperangan ini. Pastikan Bapak Ibu Saudara yang sudah mulai pelayanan dalam pelepasan dan sering kena serangan balik, bahkan mungkin dalam melayani terintimidasi, bahkan pernah mengalami kekalahan gitu ya. Nah, kenapa? Ingat posisi Anda ini. Kalau posisi ini enggak Anda pegang baik-baik, ya, digeser oleh iblis, digeser oleh perasaanmu sendiri, ya. Saya yakin peperangan rohanimu dengan si iblis, Anda tidak akan menang dengan dia. Kenapa? Dia sudah ada di atas angin. Ya, di atas Anda. Dia lebih tinggi daripada Anda. Menjadi anak Allah lebih tinggi daripada si iblis. Amin. Nah, saudara, selain menjadi anak Allah, ternyata dalam melayani pelepasan, malaikat-malaikat juga diutus, saudara, untuk membantu dalam pelayanan kita di dunia. Ya, namun di sini perhatikan, malaikat itu hanya membantu, betul? Kita adalah jenderal perang dan malaikat adalah pasukan kita. Ingat ya, siapa? Anak Allah. Ya. Tapi kalau Anda manusia nggak bisa jadi jenderalnya malaikat, nggak bisa. Ya, manusia selalu bilang, malaikat tolong bantu saya, engkau lebih dahsyat daripada saya. Ya, padahal malaikat itu hanya membantu Anda. Andalah jenderal perangnya, karena posisimu sebagai anak Allah tadi. Ya, tentu. Hal ini diperlukan waktu pertumbuhan dalam proses oleh Roh Kudus untuk mengerti status dan mempergunakan fasilitas itu. Amin. Untuk mengerti bahwa malaikat itu adalah asisten Anda, ya, yang membantu dalam peperangan rohani Anda, dan Anda adalah jenderalnya. Anda harus minta penjelasan kepada Roh Kudus sampai Anda mengerti, ya. Bagaimana kok malaikat yang dari atas itu membantu kita? Selama ini kan kita pikir, wah, dia lebih hebat daripada kita, ya. Nah, dia membantu Anda yang menentukan, ya. Malaikat itu bergerak atas instruksi Anda. Ketika Anda meminta kepada Bapak, perhatikan baik-baik, ya. Jadi Anda minta kepada Bapak untuk Bapak mengirimkan malaikat membantu dalam misi pelayanan Anda dalam peperangan rohani ini. Ketika pasukan itu sudah diberikan kepada Anda, siapa yang mengarahkan pasukan itu? Bukan Bapak lagi. Ya, bukan Bapak lagi. Bapak sudah mempercayakan pasukan malaikat itu di tangan Anda.
Sekarang Andalah jenderalnya, betul? Nah, nanti kalau Anda melihat ada malaikat-malaikat yang agak males gitu ya, agak lambat cara kerjanya, Anda bisa encourage tuh, ya. Ayo aku beri semangat kamu ya, supaya kamu lebih cepat melakukan peperangan ini. Nggak bisa lelet-lelet kayak begitu. Nah, saudara, kadang-kadang itu kami lakukan. Kenapa ya ini? Prosesnya sangat lambat nih, ya. Malaikat bekerja kok seperti itu. Saya encourage ya, saya semangati itu si malaikat itu, ya. Ayo, kamu bisa dengan cepat lakukan itu. Ya, canggih, kamu punya tekniknya, kamu punya senjatanya, ya. Kamu punya kapasitasnya. Ayo lakukan, lakukan. Dengan di-encourage seperti itu, malaikat itu semakin besar kapasitasnya, Saudara. Ya. Hampir mirip kayak manusia ya. Kalau disupport itu kadang-kadang itu, disupport itu, ayo bisa kamu, bisa kamu, bisa kamu. Tadinya lemes ya, tadinya mungkin mikir, aduh menang atau kalah gitu. Tapi mendengar ada yang mensupport seperti itu bangkit semangat yang luar biasa. Roh-roh yang melayani itu sama, saudara. Ya, jadi kalau pekerjaannya agak lambat, Anda boleh semangati malaikat-malaikat itu. Lihat Ibrani pasal 1 ayat 13 sampai 14. Kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang akan mewarisi keselamatan? Perhatikan ya. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, ya, melayani, yang diutus untuk melayani siapa? Mereka yang akan mewarisi keselamatan. Siapa yang mewarisi keselamatan? Ya kita, betul ya? Nah, mereka diutus untuk membantu. Apalagi kalau kita punya misi untuk menyelamatkan orang-orang yang sedang diganggu oleh si iblis. Nah, ini juga merupakan salah satu visi atau misinya, tujuannya ya. Malaikat itu memang diutus untuk melayani mereka yang harus mewarisi keselamatan itu. Amin. Jadi saudara, pastikan ketika kita melayani pelepasan dua hal. Ya, tadi sudah kita bahas, iblis itu masuk ada dua hal pintunya, pikiran dan mulut. Ya, dalam memerangi si iblis atau roh-roh jahat ini, Anda juga pakai dua hal. Yang pertama, pastikan posisimu benar. Anda adalah anak Allah, amin. Lebih tinggi ya daripada iblis. Ya. Nah, yang kedua adalah Anda difasilitasi dengan pasukan malaikat. Itu boleh Anda gunakan. Ya. Jadi nanti kalau Anda kerepotan ngurusin gitu ya. Kadang-kadang kan roh-roh itu kalau keluar belum tentu halus. Kadang-kadang kasar sekali, ya. Dan Anda mungkin datang nggak bawa tim. Memang mungkin kadang-kadang ya, kalau memang itu acara awalnya udah dipersiapkan atau dibuat ya, ini acara pelepasan gitu. Nah, karena Anda tahu bahwa itu acara pelepasan, Anda bawa pasukan kadang-kadang ya untuk membantu. Tapi kalau kadang-kadang Anda hanya disuruh doain orang sakit dan sebagainya, Anda datang sendirian gitu ya. Nah, ketika Anda datang sendirian gitu, mendoain dia, tahu-tahu manifest gitu. Ya. Gimana ini? Ya, menghadapi orang yang manifest dan bereaksi ya, brutal seperti itu. Jangan takut, Saudara, ya. Anda boleh gunakan pasukan malaikat surgawi ya, untuk pegang tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepalanya. Ya, bisa itu. Ya, nggak percaya, nanti coba aja. Ya, nanti coba saja ya. Nah, saudara, itu bisa dilakukan ya. Saya berkali-kali lakukan itu ya. Saya disuruh melayani, dipanggil untuk melayani orang yang sudah manifest, sudah dilayani orang sekelompok persekutuan itu, tapi udah ditengking-tengking sampai 4 jam, ya loh, nggak beres-beres. Lalu saya datang, ya loh. Dan memang ada kesalahan yang pertama, yang diusir setan, padahal yang manifest bukan setan, salah alamat, salah tujuan. Padahal itu roh orang mati, bapaknya yang masuk dalam tubuhnya. Nah, ketika saya datang ke situ, itu keadaannya sudah kacau balau, ya, karena sudah disiram garam, gitu ya,
pakai air gitu ya, lalu diteriakin gini, masih dipegangin 5 orang, saudara. Ya, saya masuk, saya bilang gini, ya, lihat kondisi seperti itu, saya harus memperbaharui mezbah, ya. Saya bilang gini, ya, lepaskan itu pegangannya. Pak, nanti kalau ini gimana? Percayalah kepadaku, saya bilang. Ya, lepaskan, ya. Ketika dilepaskan, gitu ya, lalu di dalam hati saya nggak ngomong, ya, dalam hati saya minta. Ya, tadi kan dipegang 5 orang. Saya minta 5 malaikat, ya, gantiin orang yang pegang itu. Nah, saudara, nah dari situlah, saudara, dia nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, dari situ akhirnya saya tengking, ya, roh orang matinya, saya injilin, ya, lalu bertobat, nggak nyampe 10 menit, sudah beres semuanya. Lalu beberapa orang pada tanya, kok gampang sekali? Ya gampang. Kalau tahu apa yang ada di dalam orang itu ya gampang. Tapi kalau nggak tahu cuman ngawur asal tengking ya nggak gampang. Kenapa? Di alam roh itu tertib. Ya setan, arwah ya arwah, roh orang mati ya orang mati. Ya. Jadi kalau orang mati Anda tengking setan sampai kapanpun nggak akan keluar. Ya, kenapa? Nggak merasa ditengking. Karena aku bukan orang mati kok. Aku setan kok. Yang diusir kan setan. Nah, jadi itu yang membuat kadang-kadang pelayanan jadi lama. Ya, dan orang kadang-kadang lucu ya. Udah pelayanan lama nggak berhasil, bangga lagi gitu ya. Wih, gitu, saya melayani 10 jam. Terus hasilnya nggak beres. Bangga kadang-kadang gitu, lamanya gitu ya. Nah, padahal ada, saudara, kalau Anda mengerti mekanismenya, pelayananmu jadi efisien, gitu, lebih efektif, gitu. Nggak sampai berjam-jam seperti itu. Kenapa? Pengertian-pengertian dunia roh itu akan membuat Anda lebih cepat mengenali makhluk-makhluk roh apa yang sedang bercokol di dalam tubuh orang-orang itu. Maka jangan alergi dulu dengan pelajaran makhluk-makhluk alam roh. Ya. Karena peperanganmu itu menghadapi makhluk-makhluk itu. Kalau Anda nggak ngerti jenisnya, bagaimana Anda bisa nyebut nanti waktu menengking dia, betul? Ya. Nah, jadi pelajaran-pelajaran yang kita ajarkan ini ada gunanya. Untuk melengkapi Bapak Ibu Saudara, khususnya Anda yang sudah mulai melayani pelepasan. Gitu ya. Dengan mengetahui ada makhluk ini, makhluk itu, dan sebagainya di alam roh, itu membuat kita bisa menyebut mereka dengan tepat. Dan itu membuat efisien. Dengan mudah, roh-roh itu keluar. Amin. Nah, saudara, seorang yang melayani pelepasan, diberi kuasa atas roh jahat. Amin. Anda lebih daripada dia. Ya. Otoritas telah diberikan kepada kita untuk mengusir, untuk menginjak setan-setan. Juga kuasa untuk menahan kekuatan mereka sejak seseorang dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Untuk itu, kita diberi seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya. Nah, saudara, memang ya, pelepasan itu, mengusir setan itu adalah perintah. Ya, dalam 5 komando yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Matius pasal 10, ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ya. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ada 5 perintah. Makanya ayat ini sering disebut sebagai 5 komando. Perhatikan ya, yang pertama Pak, pergi. Beritakan kerajaan surga sudah dekat. Betul? Ini perintah yang pertama. Yang kedua, sembuhkanlah orang sakit. Yang ketiga, bangkitkanlah orang mati. Lalu yang keempat, tahirkanlah orang kusta. Yang kelima, usirlah setan-setan. Jadi ini merupakan perintah. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma.
Kalau Tuhan memberi perintah, Dia pasti memberikan fasilitasnya. Amin. Ya. Tinggallah di kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kuasa yang maha tinggi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, ya, Samaria sampai ke seluruh ujung bumi. Tuhan memberikan fasilitas. Tuhan memberikan power, kuasa atas roh jahat. Jadi ketika 5 komando itu salah satunya berbunyi, usirlah setan-setan. Anda bisa mengusir setan. Amin. Anak Allah menjadi orang Kristen, jangan takut sama setan. Ya. Nah, pertanyaannya, ya, dari semua orang Kristen ini, ya, mana yang mengusir setan dan mana yang diusir setan? Ya. Nah, banyak yang diusir setan, sudah. Kok bisa Pak begini? Gini loh ya. Anda beli rumah gitu ya, murah sekali loh. Kenapa dijual murah gitu? Nggak tanya rumahnya angker gitu ya. Waktu Anda masuk gitu, ada suara, gitu. Ada suara, gitu ya. Gitu. Ada bunyi kaki ketepek, gitu. Ada yang mendesis-desis atau apalah pokoknya gitu. Membuat Anda nggak enak, nggak nyaman di tempat itu. Betul nggak ya? Ya. Lalu Anda bukan, waduh nih, gimana ya? Anda kabur. Anda pergi, padahal Anda beli rumah itu kan rumahmu, betul nggak? Nah, harusnya Anda yang mengusir setan yang ada di dalam rumahmu, bukan Anda yang diusir oleh setan yang ada di dalam rumahmu. Ya, nah banyak orang kadang-kadang mengundang kami, ya, mereka pikir kami itu Ghostbuster, ya, pengusir setan gitu ya. Wah, tapi sekarang mereka melihat gaya cara melakukan untuk pengusiran setan, ya, roh jahat dari dalam rumah atau dalam diri orang, seseorang, ternyata nggak seperti dulu, ya, karena Tuhan telah mengajarkan sesuatu yang baru nanti yang akan saya ajarkan berikutnya ini, ya. Nah. Jadi, mereka sengaja mengundang kami. Untuk apa? Pak, tolong Pak, doain rumah saya. Nah, ya. Banyak yang masih WA begitu sama saya. Gitu. Pak, tolong Pak, doain Pak, ya, rumah saya Pak. Gitu ya. Nah, sekarang mereka udah canggih. Gitu. Cukup lewat WA saja, saudara. Gitu. Itu cuma saya tulis aja. Dalam nama Tuhan Yesus, setan-setan yang ada di dalam diri rumah si A ini, nyah keluar. Gitu ya. Itu udah seneng banget. Lalu saya tanya gitu, gimana gitu ya? Iya Pak, udah keluar. Aneh ya. Jadi setan-setan keluar cuma lewat WA. Jadi saya nggak doa loh, gitu. Saya nggak ngomong begitu. Cuman saya WA ini, gitu. Pertanyaan dia kan di WA ke saya, gitu. Saya jawab juga lewat WA, gitu. Ternyata si iblis itu bisa baca WA. Sekarang iblis-iblis itu benar-benar canggih ya. Dia bisa baca WA Anda gitu ya. Nah, dia tahu ada hamba Tuhan yang penuh dengan kuasa memerintahkan untuk keluar dari rumah orang itu. Makanya dia cepat-cepat caw. Dia cepat-cepat pergi. Betul ya? Nah, ini pelayanan efisien. Ya. Nah, tapi saudara yang sayangkan begini. Ya. Kenapa banyak orang nggak mulai praktek sendiri lebih dahulu? Ya. Bukan saya nggak mau direpotin, enggak. Ya. Tapi, buat apa Anda belajar firman? Tuh ya. Buat apa Anda belajar firman? Apa yang Anda ngerti, apa yang Anda tangkap, cepat praktekkan. Sekali Anda praktek, Anda bisa, Anda akan ketagihan. Nah, apalagi kalau Anda mulai bersaksi ke sana kemari tentang apa yang Anda lakukan. Wah, saudara, nanti banyak yang nelfon Anda. Tolong dong Bu Carmila doain gitu ya. Nah, ya. Nih, gitu ya. Praktek dulu, gitu kan. Ayo coba gitu ya. Nah, nanti kalau nggak berhasil gitu ya, baru boleh nih ngobrol sama saya, Pak. Saya sudah loh, Pak, tengking itu. Saya sudah, Pak, beritakan Injil. Pak, saya sudah gini-gini. Tapi kok nggak ada perubahan, kenapa? Nah, nanti ya lah,
akan saya lihat nih, saya minta Roh Kudus untuk membongkar apa penyebabnya. Mungkin kebimbangan, keraguan, dan sebagainya. Betul ya? Tapi mulai praktek dulu. Kuasa itu diberikan kepada Anda dan saya. Amin. Kalau saya bisa, Anda juga bisa. Amin. Ya. Ya. Jadi kalau ada yang gitu-gitu, nggak usah nunggu. Oh, nanti Pak Gideon ke Solo, ya. Nah, nanti tak cari, tak jemput Pak nanti di stasiun balapan. Nah, ya. Tak jemput Pak nanti di Bandara Adi Sumarmo. Wih, ya, jemput saya ada maunya. Habis dijemput saya dieret-eret. Ya, Pak tolong Pak doain dulu. Pak tolong Pak doain gitu. Oh, tahu gitu nggak usah dijemput. Saya bisa langsung masuk hotel. Langsung istirahat. Nah, sekarang saya mulai curiga nih kalau orang mulai jemput-jemput. Ada maunya. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, memang itu sudah lazim. Orang-orang yang suka jemput hamba-hamba Tuhan itu pasti ada maunya. Tolong Pak, tolong Pak, tolong Pak, tolong Pak. Sengaja diputer-puterin, padahal jalannya bisa lurus gitu ya. Puterin sana dulu gitu ya. Wah Pak, sana lewat macet Pak, muterin dulu. Supaya apa? Di mobil bisa 1 jam bisa ngobrol. Lu nggak ilah. Itu sebenarnya menyiksa. Menyiksa hamba Tuhan. Nah saudara, masuk lagi ya di sini. Oke. Oke ya, ini perintah ya. Jadi diperintah untuk usir setan. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk Bapak Ibu Saudara juga. Saudara, murid-murid Tuhan telah diberi kuasa dan diajar mengusir setan-setan. Ya, ketika masa kedagingan mereka. Nah, ini menarik sekali, saudara. Kenapa, saudara? Di sini ada keterangan masa kedagingan mereka. Ya, karena nanti akan ada revisinya. Amin. Jadi, pertama-tama, walaupun murid-murid itu masih kedagingan, ya, Tuhan izinkan murid-murid itu untuk belajar bagaimana mengusir setan-setan itu. Tapi tiba saatnya suatu ketika mereka diajar untuk menyangkal diri dari kedagingan mereka. Hingga dalam mengusir setan pun ternyata mereka harus mendengar perintah Tuhan Yesus yang hadir di dalam hati mereka. Kita pun diajar demikian oleh Roh Kudus. Ya, coba lihat Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kuasanya diberikan kepada kita semuanya. Tapi kita lihat dalam masa kedagingan itu, ya, perintah yang diberikan itu berdasarkan Matius 10, 7, 8. 5 hal ini. Ya. Ini yang dipegang oleh murid-muridnya. Tentang perkara menyembuhkan orang sakit. Ya, perkara memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Perkara membangkitkan orang mati. Perkara tentang tahirkan orang kusta dan usir-usir setan. Itu kan sudah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kalau sudah diperintahkan oleh Tuhan Yesus, artinya apa? Kapan saja, sembarang waktu, saya boleh dong sembuhin orang sakit. Kapan saja, sembarang waktu, boleh dong aku usir setan-setan. Kapan saja, sembarang waktu, aku boleh dong membangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Saudara, masa-masa kedagingan itu adalah apa? Bentuknya adalah aku mau. Ya. Daging itu selalu diawali dengan kata aku mau. Ya. Walaupun yang dimau atau yang dikerjakan itu bukan hal yang jahat. Konteksnya adalah 5 komando. Aku mau memberitakan Injil. Aku mau menyembuhkan orang sakit. Aku mau membangkitkan orang mati. Aku mau mentahirkan orang kusta. Aku mau mengusir setan. Ya. Nah, jadi semua atas dasar keinginan dari orang itu. Ya.
Lalu nanti kalau dia melakukan itu dengan inovasinya sendiri, setan tuh mau diapain ya? Nah, orang-orang yang pernah punya masalah atau masa lalu dengan setan, ya, atau pengalaman buruk dengan setan, ketika dia menerima kuasa dari Allah, dia akan pakai kuasa Allah itu hanya untuk pelampiasan balas dendam saja. Geram dengan setan. Alasannya apa? Lu dulu kurang ajar dengan saya. Lu dulu rugiin saya. Sekarang aku sudah punya kuasanya. Nih, rasain lu. Nah, itu namanya geram. Itu namanya dendam. Ya. Ketika orang melayani dengan perasaan seperti itu tidak mencerminkan hatinya Allah. Betul? Itu yang disebut pelayanan kedagingan. Dalam masa kedagingan, dia selalu nggak mau haknya itu diambil oleh orang atau digeser oleh orang. Ya, satu kali murid-muridnya ini sudah penuh kuasa, ya toh. Dia minta apa? Izin pada Tuhan. Ya, izinkan aku menurunkan api dari langit untuk bakar mereka. Ya, toh. Tapi nggak diizinkan sama Tuhan. Bukan berarti nggak bisa, nggak diizinkan. Kenapa nggak diizinkan? Karena itu adalah bentuk pelampiasan. Ya, ekspresi daripada perbuatan daging. Anda lihat nih, perbuatan daging salah satunya apa? Geram, marah. Amin. Orang marah harus dihukum. Walaupun Anda marah sama musuh. Selalu alasannya, Pak, dia kan musuhku. Pantaslah aku marah sama dia. Coba lihat ayat firman. Nggak ada ayat yang firman Tuhan katakan, marahlah terhadap musuhmu, nggak ada. Coba cari. Ada nggak ayatnya? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuh. Tapi kalau musuh saya manusia, boleh Pak saya kasih. Tapi kalau setan Pak, kalau iblis, apa perlu dikasih? Nah, pokoknya nggak peduli siapa. Entah itu makhluk fisik, materi manusia maupun makhluk-makhluk alam roh, yang sedang berstatus musuh dengan Anda nggak boleh benci. Anda nggak boleh marah dengan dia. Anda harus tetap mengasihi dia. Ya? Jangan melayani dengan geram. Ya, nah Anda tahu penulis buku ini, materi kita ini namanya Pak Andreas. Ya, nah Pak Andreas Samudra itu pernah ngalami satu kondisi. Ya. Dulu punya istri, istrinya itu suaranya, wah, pemimpin choir yang luar biasa, ya, namanya Ibu Deborah, ya, orang-orang menyebutnya Cik Deb, nah, Cik Deborah, wah, saudara itu sakit, sudah, sampai akhirnya meninggal, ya, nah, ketika meninggal, lalu Pak Andes itu tanya Tuhan, kenapa, istri saya mati. Ya, nah, terus Pak Andes agak jengkel ya dengan Tuhan, kenapa doanya nggak dijawab dan sebagainya. Lalu pertanyaannya adalah kenapa engkau bunuh istriku? Dia menuduh Tuhan. Tuhan dituduh gitu dia nggak terima ya. Bilang, siapa yang bunuh istrimu? Enggak, istrimu dibunuh sama iblis. Kok bisa? Iya, karena kamu salah berdoa. Ya, istrimu kamu serahkan. Nggak pernah ada ayat di dalam Alkitab serahkan istrimu, nggak ada. Serahkan persoalanmu, serahkan kekhawatiranmu, serahkan masalahmu, ada. Tapi serahkan istrimu nggak ada. Kamu suaminya. Ya, suami itu harus melindungi istrinya. Menjaga. Membentengi. Kamu serahin, diserobot sama dia. Ngerti mekanisme ini, kebenaran itu, wah, akhirnya Pak Andreas belajar tentang cara mengusir setan. Ketemulah sama Wayne Worley tadi itu. Belajar dari Wayne Worley juga, saudara. Ya, tentang pelepasan itu. Ketika sudah mulai dikenal sebagai orang yang bisa melepaskan orang gitu ya, dalam pelepasannya, wah inovatifnya luar biasa.
Kalau ketemu iblis itu kejamnya luar biasa. Iblis itu dicincang-cincang jadi 1.000.000 potong, dikucurin air jeruk sampai perih. Nanti kalau iblisnya berteriak, sakit loh, rasain tuh, gitu ya. Itu pelampiasan. Ya lah. Memang dia mau menolong orang supaya iblisnya, setannya keluar dari orang itu. Tapi di sisi lain, dia melampiaskan dendamnya, geramnya. Kenapa kau bunuh istriku dulu itu? Ya, nangkep saudara ya. Dari situlah saudara, akhirnya ya pernah sih satu kali itu Pak Daud itu waktu kami di Medan itu ngobrol, pernah ngomong pada Pandes. Pandes tuh kayaknya dendam sama si iblis. Oh enggak. Gitu. Gitu. Oh enggak gitu ya. Nah, jadi waktu kami di Medan itu udah diketin pada oh enggak gitu ya. Enggak. Tapi Roh Kudus sendiri akhirnya membuka, gitu. Kamu marah, kamu dendam. Ya. Lalu dikasih ayat tadi itu, kasihlah musuhmu dan berdoalah kepada yang menganiaya kamu. Apapun yang pernah dia perbuat kepadamu, ya, kamu nggak punya alasan untuk dendam, marah terhadap dia. Ya, sontak serah. Dari koreksi itu, pelayanan di tim RTM ini, di tim revival ini jadi berubah total. Ya, kita melayani iblis bukan dengan melayani orang dalam pelepasan, bukan dengan geram lagi. Misinya cuma satu. Setiap ketemu makhluk yang kita jumpai, yang sedang bermanifest di dalam diri seseorang, satu, tunjukkan bahwa Allah mengasihi mereka. Kolose 1:19, Bapa ingin berdamai dengan mereka. Ada sarananya, darah Tuhan Yesus bisa mengklarifikasi semua kesalahan-kesalahan dari makhluk-makhluk itu. Asal mau percaya. Amin. Nah, saudara, masa kedagingan itu selalu aku mau. Dan ditambah lagi dengan masa lalu Anda, karena pernah dirugikan oleh makhluk-makhluk itu, Anda mau balas dendam. Itu yang disebut kedagingan. Ya. Nah, sekarang ada koreksinya. Jadi bukan hanya melakukan 5 perintah tadi itu, 5 komando itu. Kan udah ayatnya. Tapi sekarang saudara, ya, ada perintah berikutnya setelah 5 komando. Ya? Nah, kita ini hamba yang melakukan apa yang ditugaskan ya, oleh dia. Amin. Itu sekarang standarnya. Ya. Mesti nanya sama Tuhan. Tuhan, ya, ini apa? Ini bagaimana? Cara mengusir pun nanya sama Tuhan. Tapi kan udah diajarin Pak di kelas pemuridan. Betul, sudah diajarin. Ya. Nah, itu teorinya. Tapi kapan harus dipraktekannya? Anda harus nunggu instruksi dari Tuhan. Amin. Nah, ada perintah umum, ya, ketika Anda mau diajak maju berperang, betul ya? Perintahnya apa? Bunuh nanti. Ya, tembak itu musuh, betul ya? Tapi kapan menembaknya? Ketika di medan pertempuran, Anda nggak sembarang menembak, bukan? Anda nunggu komandan Anda bilang, tembak. Betul? Padahal tadi diajak nembaknya sudah dari rumah ya. Dari camp tadi itu. Kita nanti akan tembak musuh. Nah, kenapa? Karena dia punya strategi, betul? Kalau Anda asal nembak, wah nanti sudah akan terjadi kekacauan, betul ya? Sama. Sekarang saudara, walaupun perintah untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan itu sudah ada, tapi Anda harus tetap nunggu lagi komando dari Tuhan. Tuhan, boleh enggak didoain untuk disembuhkan? Boleh enggak? Gitu ya. Kenapa? Jangan jadi pahlawan kesiangan. Gara-gara Anda melihat orang sakit lalu kasihan, lalu Anda cepat-cepat sembuhin dia. Padahal Tuhan sedang menunggu dengan dia lagi sakit itu, dia pakai Black Angel Service ini, masalah itu, untuk menginsapkan, menyadarkan dia lebih dahulu. Tapi gara-gara kuasanya sudah ada pada Anda,
lalu Anda tengking roh sakit itu, lalu orang itu sembuh. Tapi sembuh nggak bertobat, saudara. Betul ya? Siapa yang rugi? Yang rugi Tuhan. Ya, Anda merugikan kerajaan surga. Harusnya kerajaan surga diuntungkan menuai jiwa yang bertobat. Tapi Anda hanya menyembuhkan, tapi dia nggak bertobat. Ketika mati dia tetap masuk neraka. Nah, di sini inilah sudah perkara yang disebut tentang masalah daging tadi itu, ya. Oke, kita lihat Efesus pasal 6 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Nah, Efesus 6 13 sampai 14 ayat 18, ya. Nah, Efesus 6, 13 sampai ayat yang ke-18. Yuk kita baca sama-sama. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesuai dengan sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah. Ya. Jadi berdirilah tegap. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Saudara, ada perlengkapan senjata yang diberikan oleh Allah, ya. Nah, apa itu perlengkapan senjata yang diberikan itu? Ya, tadi dikatakan di sini. Yang pertama, ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan supaya kamu menghadapi perlawanan jahat itu, ya. Nah, berdirilah tegap, ya, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, ya. Nah, perhatikan di sini pertama, saudara, ya, Anda harus siap dulu, berdirilah tegap, ya, siap kapan saja diutus oleh Tuhan, ya, siap kapan saja Tuhan menyuruh Anda, ya. Lalu yang kedua, berikat pinggangkan kebenaran, ya, ikat pinggang kebenaran. Apa itu artinya ikat pinggang kebenaran? Saudara, ya, khususnya bapak-bapak ini, ya. Nah, saya nggak ngomong yang masih muda, ya. Saya ngomong bapak-bapak, ya. Bapak-bapak itu kalau pakai celana harus pakai ikat pinggang gitu, ya. Kalau tidak melorot. Kalau tidak melorot, gitu. Kenapa? Perut sudah tidak bisa kompromi lagi, gitu, ya. Nah, melorot, ya. Nah, coba saudara, ya, kalau Anda nggak pakai ikat pinggang, lalu Anda perang gitu, ya, sebentar-bentar tarik celana, gitu, sebentar tarik celana, itu nggak, ya? Nah, ya, sebentar-bentar tarik celana. Ya, sebentar tarik celana itu, ya. Lah, konsentrasi Anda akan pecah gitu, ya, terbelah, terbagi dua. Ya. Sebentar ingat ini melorot nih, ya. Sementara musuh di depan Anda siap menyerang Anda. Kira-kira, ya, Anda bisa diserang musuh dengan mudah, karena apa? Keduduran itu loh, ya. Keduduran. Ikat pinggangnya kebenaran. Kenapa ikat pinggang itu disebut kebenaran, saudara? Ketika kita melakukan peperangan rohani, pastikan Anda hidup benar. Betul? Kalau Anda nggak hidup benar, Anda masih hidup dalam dosa, banyak kesalahan. Ya, nanti kalau Anda tengking si iblis, loh ya, bamak nih, ya, Anda masih marah, gitu, ya, atau Anda masih bohong, gitu, ya. Lalu Anda tengking, ayo roh bohong keluar dari orang itu. Nah, nanti si roh bohong dalam ini, lu juga bohong. Firman itu pedang bermata dua, betul? Nah, saudara, ikat pinggang kebenaran itu penting, ya. Kita harus konsisten, ya.
Nah, apa yang kita lakukan untuk orang lain, ya, nah itu standarnya harus sama. Jangan bikin dua takaran, ukuran, ya. Nah, ini firman hanya untuk orang itu, bukan untuk saya. Nggak bisa. Ikat pinggang kebenaran. Pastikan Anda hidup benar, ya. Lalu, ya, berbaju sirahkan keadilan, ya. Apa itu baju sirah? Baju sirah itu rompi, saudara. Ya, tujuannya untuk apa? Nah, iblis itu suka manah, ya, dengan panah-panah api. Dakwaan daripada si iblis itu bisa Anda tangkis, ya, dengan baju sirah ketika Anda hidup adil. Tuh ya, hidup adil. Nah, terus kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, yang 15 ini jarang sekali dibahas secara detail oleh para hamba Tuhan. Ya, perhatikan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ketika kita perang, lihat ini, kakimu berkasutkan kerelaan. Kasut itu sepatu. Nah, kasutnya adalah kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ketika kami memberitakan Injil kepada makhluk-makhluk itu, mereka mulai protes. Gak bisa. Sebenarnya kalimatnya bukan gak bisa. Ya. Gak rela. Betul gak? Kami rela, dia nggak rela. Gitu loh. Bukan nggak bisa. Tangkap ya. Dalam peperangan rohani ini, kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Ini dalam konteks kita berperang. Melawan roh-roh itu. Kasutmu kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kalau kami rela, ya, Anda jangan mencegah kami yang rela. Kalau Anda nggak rela, ya sudah. Anda mau masih pakai cara yang lama, ya, roh-roh itu Anda cincang, Anda siksa, ya, Anda tengkang-tengking, cukup dikeluarkan saja. Memang tujuannya untuk mengeluarkan dari wilayah daerah itu atau dari daerah orang hidup. Tapi cara mengeluarkannya, apakah Anda rela memberitakan Injil kepada makhluk-makhluk itu atau tidak? Betul? Perhatikan baik-baik. Kakimu berkasutkan kerelaan. Kalau Anda nggak rela, nggak usah dilakukan. Ya, tapi kalau Anda rela, silahkan lakukan. Memang ada konsekuensinya. Kerelaanmu itu nanti, saudara, ketika orang yang nggak rela melihat, mereka akan mencibir, mereka akan bilang Anda salah. Salah atau enggak? Ada perintahnya, betul? Dilengkapi untuk memberitakan Injil damai sejahtera, damai sejahtera. Apa itu Injil? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan segala makhluk, betul? Kalau nggak menyelamatkan, itu bukan Injil namanya. Kalau Anda memberitakan Injil, tujuannya apa? Supaya orang selamat, kan? Ada kekuatan di dalam beritamu itu. Karena yang Anda sampaikan adalah berita Injil. Amin. Memberitakan Injil damai sejahtera. Ya. Nah, oke, 16-nya. Dalam segala keadaan, ya, dalam segala keadaan itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman. Ya, pedangnya adalah firman. Ada tertulis. Ada tertulis. Betul? Nah, baik logos maupun rema boleh Anda sampaikan. Itu sering saya lakukan. Ya, ketika iblis mulai mencoba untuk menyerong, untuk membantah dan sebagainya, argumen saya cuma satu.
firman. Baik itu logos maupun rema. Betul? Kebenaran yang dinyatakan Tuhan, walaupun nggak ada ayatnya, itu juga firman. Ya. Nah, firman yang Anda angkat ketika Anda berperang dengan si iblis itu, kuasa-kuasa jahat, itu juga firman juga. Amin. Itu pedangnya. Ya. Hafal ayat, baca firman, baca ayat itu penting nggak? Penting. Dalam peperangan Anda jangan terus, tadi ayatnya apa ya? Sambil perang gitu, nanti WA dulu Pak Gideon. Pak Gideon, ayat yang itu apa ya? Saya sedang di depan orang itu loh Pak. Ini cepat gitu ya. Banyak yang begitu gitu ya. Jadi dia sudah memulai untuk lakukan diskusi atau dialog dengan seseorang gitu ya. Mulai argumen gini, lupa ayatnya. Gitu ya. Nah, sambil ngobrol sama orang itu di WA. Pak, cepat Pak. Aduh, terus saya bilang, sorry nih, saya sedang nyetir di tol. Wah, dia tambah bingung gitu. Aduh, kenapa Pak Gideon lagi di tol ya? Gitu. Wah, salah waktu ini. Nah, saudara, jangan begitu. Makanya sebelum Anda lakukan peperangan itu, paling enggak Anda hafal ayat-ayat dong. Iblis aja hafal ayat, amin. Masa Anda enggak hafal ayat? Anda kalah dong sama iblis, amin. Iblis tahu ayat loh. Ada tertulis, bukankah manusia, itu ya. Nah, bukankah malaikat itu. Ngomong sama Tuhan Yesus itu, iblis pakai ayat. Betul? Nah, Anda harus punya argumen, yaitu ayat-ayat itu. Amin. 2 Korintus pasal 10, ayat 3-6. Ya, baca ya. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang. Ya, tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ya, ingat saudara, ya, memang kita masih di dunia ya, tapi kita tidak berjuang secara dunia. Amin. Perjuangan senjata kami dalam perjuangan bukan senjata dunia, tapi ini adalah perlengkapan dengan kuasa Allah yang punya dampak yang luar biasa. Anda lihat nih, sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, saudara. Nah, coba ya, jangan-jangan Bapak Ibu Saudara yang hadir malam hari ini, Anda orang-orang yang pernah dibentengi oleh setan, oleh roh-roh jahat. Ya. Musuh itu memang suka ya, bikin benteng-benteng. Sehingga kebenaran-kebenaran firman itu nggak bisa masuk, diblok dengan benteng-benteng itu. Ya. Nah, benteng itu biasanya ditaruhkan di mana? Dalam pikiran. Ya. Banyak orang kadang-kadang diomongin firman, diajak ini nggak ngerti ya. Tapi kalau diajak bisnis pinter banget itu. Diajak ngomong nggak ngerti. Ngerti firman itu nggak ngerti. Ya, lucu kadang-kadang. Ya. Saya ketemu kadang-kadang itu, wah direktur ya satu perusahaan besar itu jago dalam bisnis segala macam. Tapi ayat yang simpel aja gitu, dia nggak ngerti. Aduh, kadang-kadang gitu. Kenapa ya? Nah, ternyata pikirannya itu sudah diblok, you know, dengan semua sifat yang duniawi itu, sehingga firman itu nggak ada yang menyentuh gitu loh, sama sekali. Ya. Nah, beda saudara dengan orang-orang yang sederhana gitu ya. Dia lebih mudah untuk menangkap, mengerti, dan mengalami kebenaran firman itu. Kenapa? Pikirannya nggak ada bentengnya. Ya. Nah, benteng-benteng itu kadang-kadang dipasang untuk apa? Supaya orang itu mengalami trauma, mengalami kekhawatiran, mengalami kecemasan, ya, dihantui terus selama hidupnya dengan sebuah statement kadang-kadang. Ya. Nah, contohnya, iblis pasang benteng itu melalui apa? Melalui para peramal, ya, tukang kuamia,
ya, peramal. Dan banyak orang kadang-kadang suka pergi ke sana ya, tukang kuambia itu, sama tukang ramal itu, betul ya. Nah, untuk apa? Menanyakan tentang masa depannya, nasibnya, dan sebagainya. Datang ke tukang ramal itu, gitu, Pak, Mbah, Pak, gitu, Kong, Koh, gitu. Gimana nih masa depan saya, gitu loh. Umur segini kok belum ini, gini. Wah, gitu ya. Lalu si Empek ini bilang ini, sini. Gitu. Nah, coba lihat ya, buka tanganmu. Ternyata dia ramal pakai rajah tangan nih, ya. Wih, ini ada jalur ya 1, 2, 3, 4. Tapi kok yang keempat ini putus di sini nih, nggak nyampe ujungnya. Apa artinya, Pak? Ya. Memang gitu ya, kalau lihat jalannya itu rata. Ya. Usahamu nanti bagus gini. Tapi umurmu nggak nyampe 40. Kaget, tarik tangannya itu. Enggak. Masa nggak nyampe 40? Gitu. Tapi sudah, omongan si Empek itu, itu terus mendengung gitu ya. Nah, padahal Firman bilang gini, ya, Yeremia 29:11, ya, rancangan Allah adalah rancangan masa depan, betul ya, yang penuh dengan pengharapan, bukan rancangan penuh kecelakaan. Yesus datang berikan hidup dalam segala kelimpahan. Setiap firman itu disampaikan di gereja, ikut kelas pemurid dan seperti ini gitu ya. Dia aja ngerti, tapi nggak bisa, betul ya, nembus. Kenapa? Dibentengin itu loh. Jadi sudah dipatok sama si Empek tadi itu. Ya. Saya pernah khotbah di satu kantor, saya cerita tentang begini, saudara, tentang benteng ini. Lalu ada seorang ibu, gitu, ya, yang umurnya di bawah saya. Ya, dia baru 30 berapa gitu ya. Nah, dia bilang gini, Pak, gitu ya. Dengar ini, Pak. Nah, itu gue banget, Pak, bilang gitu. Saya pernah, Pak. Saya nggak pergi ke dia, tapi saya itu pergi ke mall, Pak. Sama teman-teman itu kan ada orang yang buka lapak, ya, ramalan di mall-mall itu kan ada itu, tukang rajah tangan itu. Iseng-iseng, Pak, saya datang di situ, diramal, Pak. Ramalannya mirip dengan Bapak ngomong tadi itu. Sampai hari ini, Pak, itu. Saya itu masih teringat terus betul kata Bapak tadi itu. Nah, terus kenapa, Pak, saya bilang itu? Ya gini, Pak, persoalannya nih, ya. Saya ini udah 39, Pak. 39, Pak. Ini jalan tuh ya. Nah, kurang lebih nanti, Pak, ya 6 atau 7 bulan lagi itu saya kena 40, Pak. Lah kalau ini bilang nggak sampai 40, Pak, artinya apa? Bisa-bisa saya nggak sampai 40 tuh, Pak. Gitu. Nah, kamu percaya nggak omongan itu? Ya boleh dibilang percaya juga. Enggak ya percaya, Pak. Lah, itu buat kamu itu. Firman itu lebih kuat harusnya. Ya. Kamu anak Allah, gini. Tapi nggak nembus juga ya. Akhirnya saya layani, saya cabut gitu ya, perkataan si Empek itu, ya aku hapus dari memorinya si orang ini, lalu saya deklarasikan sesuatu yang baru untuk menimpa apa yang dikatakan oleh si Empek ini. Bahwa nasib si orang ini bukan tergantung pada ucapannya si Empek, gitu ya. Tapi hidupnya, nasibnya tergantung kepada apa kata Tuhan. Tuhan bilang apa? Ya, umurmu panjang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, lebih dari 40 tahun. Lebih dari apa yang ditakdirkan oleh si Empek itu. Nah, setelah saya doain, saya tengking, dia ya sudah hampir muntah, tapi karena ada di satu ruangan umum gitu, saya bilang, minta Roh Kudus, bilang, ya, malaikat surgawi untuk menahan supaya nggak muntah. You know. Akhirnya dia nggak muntah semua, gitu lah, ya. Oke, selesai. Ya, kurang lebih tahun kemudian saya diundang lagi di kantor itu. Ya, selesai khotbah, saya disamperin sama seorang, yaitu orang itu lagi. Pak, terima kasih. Saya masih hidup. Saya masih hidup. Saya berkali-kali khotbah di kantor itu, ya, dia terus hidup. Nah, saudara, coba saudara, ya, terus perasaan tentang apa yang dikatakan Empek itu lenyap, saudara.
hilang. Ya, meruntuhkan benteng-benteng. Saya nggak tahu benteng apa yang ada di dalam benak pikiran Anda yang pernah dipasang oleh iblis. Itu harus diruntuhkan, betul? Ya, meruntuhkan benteng-benteng. Jadi benteng itu tujuannya melindungi. Kalau Anda dibentengin sama kuasa-kuasa itu, berarti Anda nggak bisa, Anda terisolasi, Anda nggak bisa keluar. Lingkupmu ya di situ itu terus, betul? Nah, kalau itu benteng kegagalan, Anda nggak pernah berhasil. Benteng apa yang ditaruh oleh si iblis dalam pikiranmu? Anda merasa dirimu nggak pernah bisa berhasil. Anda merasa dirimu nggak layak, ini dan itu tuh benteng-benteng sifatnya. Harus diangkat, harus dicabut, harus dirobohkan. Amin. Nah, sudah. Terus, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ya, ada orang yang sombong yang ngepol, ya, angkuh, ya. Saya yakin yang malam hari ini mendengar firman ini, nggak ada yang angkuh, amin. Semua adalah orang yang rendah hati karena belajar kepada Yesus. Yang angkuh itu iblis, ya, nyombong, itu ya, sombong, angkuh, ya. Orang Jawa bilang adigang, adigung, adiguno. Oh, apa kui? Embuh, ya. Nah, ya itu kalau bahasa Koreanya petita, petiti. Nah, gitu ya. Sombongnya luar biasa ya. Kalau jalan tuh dongak gitu ya. Makanya kejelungup. Lan dongak. Sombong gitu. Merasa hebat, rasa ini dan itu dan sebagainya. Ya. Nah, kesombongan keangkuhan seperti itu ya menentang pengenalan akan Allah, membuat dia nggak percaya tentang Allah itu. Karena dia merasa mampu, karena dia merasa bisa, dan sebagainya. Ya, jadi nggak pernah mengandalkan Tuhan. Nggak butuh penyertaan Tuhan. Itu ya. Ada orang sampai bilang gini ya. Nggak doa pun, buktinya saya masih hidup. Nggak minta tolong Tuhan pun, buktinya saya bisa. Itu angkuh. Itu sombong. Ya. Walaupun Anda berhasil, Anda punya skill dalam banyak hal. Anda bisa, itu karena anugerah Tuhan. Ya, mulai belajar, mensyukuri. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Betul? Kalau aku bisa menangani semuanya, aku cakap melakukan ini dan itu karena anugerah-Mu. Itu membuat Anda nggak sombong. Ya, dengan mensyukuri, mengerti tentang nilai anugerah, Anda semakin mengenal tentang kebesaran Allah di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, saudara, terus ya, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, ini sedikit perlu dibahas. Ya. Menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menawan pikiran. Pikiran ini membuat manusia sering inovasi, ya. Mengembang ini dan itu. Mau ini, mau itu, pengen ini, pengen itu, ya. Mau lakukan ini, mau lakukan itu. Itu harus ditawan dan ditaklukkan pada pikiran Kristus. Ya, sebenarnya terjemah yang lain dikatakan bukan pikiran Kristus, pikiran ketaatan Kristus. Ya. Pikiran ketaatan Kristus. Sama seperti Kristus taat kepada Bapaknya, kita pun harus taat kepada Allah. Ya, bukan karena Anda bisa, tapi semuanya harus seizin Tuhan. Ya, bagian terakhir, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Dengan kita menaklukkan pikiran kita pada ketaatan Kristus. Nah, ini nanti akan menunjang, saudara. Ya, boleh melakukan penghukuman, ya. Jika ketaatan kita sudah sempurna. Saudara, di bumi ini, ya, di dalam dunia ini, siapa yang pernah melakukan penghukuman, saudara? Diizinkan oleh Tuhan
untuk menghukum gitu ada nggak? Ada nggak? Halo? Ada nggak? Nah, saudara, ada satu tokoh di dalam Alkitab, ya, namanya Nuh. Amin. Nuh, ya, itu menghukum bumi dengan air bah. Pak, yang menghukum kan Tuhan, bukan Nuh. Standar ukurannya adalah ketaatan Nuh. Bayangin saudara, bikin bahtera 100 tahun. Sebenarnya yang dipinginin oleh Allah, yang mau dilihat oleh Allah itu bukan wujud bahteranya, saudara. Yang pengen dilihat oleh Allah ada nilai ketaatan daripada Nuh itu loh. Betul? Nilai ketaatannya itu. Bikin bahtera 100 tahun, konsisten terus. Ya, sampai akhirnya Tuhan bilang, sudah saatnya kamu masuk ke dalam bahtera itu, aku yang tutup pintunya. Tuhan yang mulai, Tuhan yang mengakhiri. Dinilai oleh Tuhan. Ketaatanmu Nuh menghukum dunia itu dengan air bah. Kita cari ayatnya. Ya. Karena ketaatan, karena Nuh dengan iman menghukum bumi. Dalam kitab Ibrani. Lihat baca ayatnya. Yang menghukum adalah Nuh, bukan Allah. Kenapa Nuh bisa? Karena dia sudah dinyatakan taat. Kalau Anda taatmu belum sempurna, jangan suka menghukum sesama. Amin. Ya, Anda nggak pantas menghukum orang lain kalau ketaatanmu belum sempurna. Belajar taat. Amin. Nah, saudara, malam hari ini, ya, sampai di sini dulu. Masih panjang. Ternyata 3 part, ya. Oke. Besok kita akan lanjutkan. Dapatkah orang percaya dirasuk oleh roh jahat? Ya. Kalau secara umum itu bisa, aksesnya tadi adalah pikiran dan mulut. Betul ya? Tapi kalau sudah menjadi orang percaya, ya, masih bisa enggak? Masih perlu dilayani pelepasan atau enggak? Atau hanya orang yang belum percaya yang perlu dilayani pelepasan? Ya. Nah, besok kita akan bahas. Ayo ajak teman-teman yang lain, ya. Besok yang mau, mungkin lusa ya, kita akan lakukan praktek pelayanan pelepasannya, doa pelepasannya. Tapi sebelumnya saya harap, ya, dengan mengerti ikut materi pelajarannya, nanti itu memudahkan untuk Anda mengalami kelepasan. Kalau nggak mau belajar, nggak mau mengerti apa saja yang akan kita doakan, ya, Anda nanti masih bengong. Ujung-ujungnya apa? Habis doa itu nanti khusus WA, gitu. Pak Gideon, gitu. Tolong doain lagi. Loh. Gitu. Saya harap nggak ada yang gitu lagi. Ya, selesai acara gitu-gitu semua tuntas. Tas. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oke.